Belum mandi. Ayo ini yang belum mandi ini dibiasakan mandi pagi. Tadi dingin ya, tapi hari ini tidak terlalu dingin. Hari ini suhunya 21 derajat. Nah, ini karena sedang musim kemarau. Tengah-tengahnya musim kemarau, jadi suhunya cukup dingin ya. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak suhu paling dingin di dunia ada di mana? Antartika. Ya, Antartika. Oh, mana antariksa? Antartika. Terus di mana lagi? Di Kutub Utara. Kutub Utara. Nah, tapi pada suatu waktu pernah dicatat suhu terdingin di bumi. Nah, suhu terdingin di bumi ternyata berada di Nah, tempat terdingin di bumi itu ternyata ada di desa Oyimyakon. Oyimyakon di Rusia Timur. Nah, ini di Rusia Timur ini ada desa dengan suhu paling dingin di bumi. Jadi ada manusianya ya, wong ada desa. Pada Januari 1973, suhu udara di desa ini mencapai minus 65 derajat Celcius. Nah, kalau dibandingkan dengan kota Jogja, hari ini suhunya 21 derajat Celcius. Itu aja kamu belum mandi. Nah, bayangkan orang Rusia sana yang di desa ini kayak gimana dinginnya. Padahal air membeku pada suhu 0 derajat. Jadi kamu kalau memegang es batu, itu es batu kan air yang membeku. Itu kan dinginnya seperti itu. Itu suhunya 0 derajat. Nah, di desa Oyimyakon di Rusia, itu suhunya mencapai minus 65 derajat Celcius, bos. Nanti koyok ini loh, sampai seperti ini. Tapi tetap ada orangnya. Nah, itu. Nah, kenapa kok malah membahas suhu udara? Nah, karena pada pagi ini kita akan mengenal bilangan bulat. Nah, anak-anak, siapkan dulu lembar tugas yang kemarin diambil minggu ini, tugas minggu ini, dibuka lembaran yang matematika. Nah, hari ini kita akan mengenal bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Dan seperti apa bilangan bulat itu? Nah, sudah siap anak-anak? Halo? Saya mau dengar suara. Oke, sudah siap ya? Nah, ini ada 15 anak yang tergabung di sini. Bagi yang tidak bisa ikut, semoga besok bisa ikut. Ini Pak Guru rekam, jadi tenang saja. Nanti bisa lihat di YouTube seperti biasa. Nah, bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan atau himpunan dari bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif. Nah, jadi bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Jadi ada 3 macam. Bilangan bulat positif, negatif, dan 0. Nah, bilangan bulat positif itu yang seperti apa? Ya, ini bilangan bulat positif itu yang seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan yang negatif, itu ya ini, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, 5, dan seterusnya. Atau bisa juga dibaca minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya. Nah, tadi desa mana tadi? Omiyakon. Nah, di Rusia Timur suhunya negatif 65 derajat atau dibaca minus 65 derajat Celcius. Nah, untuk menyatakan suhu di bawah 0 itu dapat menggunakan bilangan bulat. Bilangan bulat negatif. Nah,
itu bilangan bulat itu. Ada 3 bilangan bulat positif, negatif, dan 0. Sambil disimak ya anak-anak lembarannya. Oke. Selanjutnya cara membaca dan menulisnya bagaimana? Nah, mudah. Jadi bilangan bulat negatif, terutama ya negatif, itu ada lambang strip. Nah, kalau 0 ya dibaca 0 itu. Nah, ini ada lambang strip seperti ini nih, seperti kurang gitu, negatif. Nah, ini dibaca negatif 1. Jadi di depan angkanya itu ada tanda strip seperti ini, minus, tanda min. Itu dibaca negatif 1. Negatif 724. Nah, itu cara menulisnya seperti ini. Membacanya ya negatif 724. Seperti itu. Jadi kita sepakati ya anak-anak, kita biasakan membacanya negatif. Jangan minus. Ya boleh membacanya minus 724. Tapi lebih baik negatif 724. Itu kalau bilangan negatif dan 0. Nah, lalu bilangan positif, contoh 25. Ini kan kalau bilangan bulat, membacanya bilangan bulat positif 25. Itu terlalu panjang. Nah, untuk membaca bilangan positif ya cukup dibaca angkanya saja. Seumpama 25 dibaca 25. Itu tidak perlu dibaca positif 25. Tidak perlu. Yang membedakan sudah ada. Ini apa? Negatif ini loh. Negatif ini kan sudah beda. Pokoknya 25 dengan negatif 25 kan sudah beda. Jadi tidak perlu disebutkan positif 25. Tidak perlu. Itu cara membacanya bilangan bulat. Kemudian negatif 442 ditulis seperti ini. Jadi ada tanda stripnya, kemudian ada angkanya. Jadi bilangan bulat negatif itu ciri-cirinya ada tanda strip di depannya, dan tanda minus. Lalu ada kalimat suhu di kota Yogyakarta 25 derajat Celcius di atas 0. Nah, ini dapat ditulis cukup dengan angka 25 derajat C ini Celcius. Seperti itu. Jadi tidak perlu ditambahi angka tanda plus, itu tidak perlu. Cukup angkanya saja. Lalu suhu di kutub utara 15 derajat Celcius di bawah 0. Nah, kalau ada kata-kata di bawah 0 berarti negatif. Minus 15 derajat. Nah, ini ditulis nih. Strip 1, 5 derajat Celcius. Pak, kok bisa di atas 0 positif, di bawah 0 negatif? Nah, kita lanjutkan dengan bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, bilangan bulat itu kalau di garis bilangan, anak-anak pernah membuat garis bilangan belum? Dulu waktu kelas 4, kelas 3 itu. Pernah? Garis bilangan itu ini loh, garis yang ada bilangannya. Bilangannya berurutan. Oh, pernah ya? Dulu waktu kelas 3, kelas 2 itu pernah. Kelas 3 atau kelas 4. Oh, wis tahu. Nah, jadi bilangan bulat itu kalau ditulis di garis bilangan, kita buat garis bilangannya, itu kan terdiri dari tadi apa saja? Bilangan bulat negatif, 0, dan positif. Nah, kalau bilangan bulat negatif, itu lihat letaknya dia di mana? Ada di sebelah kiri. Ada di sebelah kiri bilangan 0, dia ada di kiri. Terus kalau bilangan positif ada di kanan. Semakin kiri, kalau bilangan bulat ya ini, bilangan bulat itu semakin ke kiri, angkanya semakin besar, tapi nilainya semakin kecil. Ini perhatikan yang Pak Guru beri huruf tebal ini. Jadi kalau bilangan bulat negatif, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Begitu juga dengan bilangan positif, kalau semakin kiri juga semakin kecil. Contohnya, 6 dengan 2, nilainya lebih besar mana? 6. Gampangnya seperti itu. Mau
berapapun, pokoknya 100 dibanding dengan 50 ya jelas lebih besar 100. Nah, bilangan bulat negatif aturannya seperti ini. Negatif 1 dengan 1 lebih besar mana? Nah, yang positif jelas. Mampanya negatif 500.000 dengan 2 lebih besar mana? 2. Nah, karena kalau bilangan bulat negatif, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Sedangkan bilangan bulat positif, semakin ke kanan, di garis bilangan itu semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Jadi contohnya negatif 6 dengan negatif 2, nilainya besar. Ayo negatif. Oh, iya. Negatif 6 dengan negatif 2, nilainya lebih besar. Negatif 2. Nyebutkannya lengkap, negatif 2. Seperti itu. Karena angkanya yuk besar 6 yuk. 6 dengan 2 kan, oh, Pak, besar 6. Nah, tapi ada tanda negatif. Jadi kalau negatif, tandanya negatif seperti ini, kalau angkanya meskipun itu sampai 1 juta, negatif 1 juta dengan negatif 2, besar negatif 2. Besar negatif 2. Jadi kalau bilangan bulat itu, ini kita kenalan dulu ya. Dengan bilangan bulat itu, kalau ada tandanya seperti ini ya, negatif 2. Dengan bilangan bulat negatif 100 umpama. 100 dengan 2 lebih besar 100. Itu kalau positif. Tapi kalau negatif, jelas lebih besar negatif 2. Sampai sini paham anak-anak? Paham ya? Ini gampang, masih gampang. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan membahas lawan bilangan bulat. Sebelum kita membahas ini, lawannya panas apa? Lawannya panas dingin. Lawannya tinggi? Pendek atau rendah. Terus lawannya luas? Kecil. Sempit. Lawannya luas kok kecil. Lawannya luas ya? Sempit. Lawannya besar? Kecil. Kalau lawannya positif? Negatif. Kalau lawannya 1? Negatif 1. Betul itu. Jadi kalau lawannya negatif 5? 5 itu. Tak balen yo. Lawannya positif tadi apa? Negatif. Lawannya negatif? Positif. Berarti lawannya 1? Lawannya 1 kok 2? Lawannya 1 negatif? Negatif 1. Nah, jadi ini loh. Negatif 4 lawannya adalah 4. Jadi bilangan negatif itu lawannya adalah bilangan positif. 3 lawannya negatif 3. Bilangan positif lawannya bilangan negatif. Jadi memang dibolak-balik. Hanya dibolak-balik aja. 10 lawannya negatif 10. 298 lawannya negatif 298. Dan seterusnya. Jadi kalau di garis bilangan seperti ini. 1 dengan negatif 1, 2 dengan negatif 2, dan seterusnya. Nah, itu bisa kamu lihat di lembar tugasmu, itu ada. Nah, sudah disiapkan tuh lembarnya? Pak Guru mau menjelaskan tugasnya. Udah ya?
Nah, untuk yang pertama, untuk tugas matematika 1, nomor 1 ini kan melengkapi pernyataan berikut dengan cara menuliskan bilangan bulat yang sesuai. Nah, seperti tadi, waktu kita belajar tadi, pada malam hari suhu Kabupaten Puncak mencapai 1 derajat Celcius di atas 0. Suhu Kabupaten Puncak adalah titik-titik derajat Celcius. Jangan dijawab dulu, cukup ditulis di lembarmu. Kamu bisa jawab ya? Bisa jawab ya. Maksudnya jangan di-share di sini, nanti temanmu nyontoh. Kita kerja sendiri-sendiri kalau ini. Kalau yang B, pusat gempa di Kota Padang terletak 20 meter di bawah permukaan air. Nah, ini ada tambahan baru ini. Di bawah permukaan air. Pusat gempa di Kota Padang adalah titik-titik meter. Nah, tadi kalau di atas 0 positif. Di bawah 0 negatif. Di atas permukaan laut positif, di bawah permukaan laut negatif. Nah, jadi udah tahu ya jawabannya ya yang B ya. Tulis sendiri. Ya, tahu loh. Jadi kalau ada kata-kata di atas, oh berarti positif. Kalau di bawah, oh berarti negatif. Suhu udara di puncak Jayawijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0. Di bawah 0 derajat. Suhu di puncak Jayawijaya adalah titik-titik derajat Celcius. Nah, ini maksudnya, ini tuh kamu disuruh menulis angkanya. Yang tepat seperti apa? Nomor 1 ini. A, B, C, D. Jadi kamu tulis tadi cara menulis bilangan bulat seperti apa. Nah, itu diingat-ingat, kemudian dikerjakan. Kalau yang nomor 2, isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Negatif 13 dibaca. Nah, ini seperti contoh yang tadi sudah Pak Guru berikan, ditulis kata-katanya. Negatif 13 dibaca, tulis negatif, dan seterusnya. 234 juga dibaca seperti apa. Nah, ditulis kata-katanya. Kalau yang C dan D, ini ditulis angkanya. Dibaca negatif 6.204. Nah, ini kamu tulis angkanya. Jangan sampai terkecoh dengan kata-kata 6.204. Nah, hati-hati ya ini. Cara menulisnya. Kemudian yang D, titik-titik dibaca 302.000. Nah, 302.432. Kira-kira ini gimana cara nulisnya? Nah, nanti cari sendiri. Gampang ya? Wis tahu. Sudah pernah dulu kelas 1, kelas 2. Tapi kan ini ada tanda negatifnya. Hanya itu bedanya. Nah, nomor 3, ini Bapak minta tolong digambar di buku tulis. Jangan hanya nulis angkanya saja ya. Jadi kamu buat garisnya, terus dilengkapi. Begitu. Nah, nanti teman-temannya yang pokoknya anak-anak, oh, gunaku tulis ongkone tok. Nah, itu mumpung masih ada waktu diganti. Diganti menggunakan garis. Teman-temannya dikasih tahu. Nomor 3 dikon gambar. Oh ya, nanti tak jelaskan. Nah, itu. Ini tinggal kamu lengkapi. Kalau 0 ke kiri itu angkanya berapa. Tadi dilihat di ringkasan materi ada. Ini yang kosong-kosong ini, yang tidak ada angkanya, ini kamu lengkapi. Begitu? Anak-anak ada pertanyaan? Tidak ya? Jadi, tak jelaskan tugas minggu ini dikumpulkan hari Kamis. Termasuk SBDP. Ayo, yang belum mengerjakan, biar tidak ngebut, sekarang dikerjakan. Matematikanya ini hari ini yang belum mengerjakan, segera dikerjakan. Jangan ditunda-tunda. Nanti kalau ditunda-tunda, semakin numpuk, tidak selesai. Gitu? Sudah cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri.
Yang numpuk kapan, Pak? Oh, yang numpuk hari Kamis. Itu tes tuh. Jadi yang numpuk hari Kamis ya. Besok Kamis ditumpuk. Nanti Pak Guru koreksi. Terus sekalian mengambil tugas minggu depannya. Begitu. Jadi buku tulismu yang selama belajar di rumah itu disiapkan. Ada 2. Yang dicampur ya ini ya, yang dicampur. Besok kan kamu mengumpulkan tugasnya. Terus ambil lembar baru, lembar tugas lagi. Nah, ini kan kamu bawa pulang. Seperti kemarin kelas 5, kamu mengerjakan di buku yang satunya. Jadi ada 2. Jadi bukunya sementara 2 aja yang untuk belajar di rumah gantian. Dan itu dicampur saja tidak apa-apa. Satu buku itu untuk tematik dan BI bahasa. Pak yang mengerjakan apa kuwi mau? Bentar, ada yang tanya. Pak yang ngerjakan di rumah pakai buku campur? Ya, pakai buku campur. Sudah dijawab oleh Gans ini siapa? Faiz. Ya, dikerjakan di buku campur. Begitu. Terus besok Kamis dikumpulkan sekalian ambil tugas lagi. Jadi sementara kita belajarnya seperti ini dulu. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, bilangan bulat itu ada 3 bilangan bulat positif, negatif, dan bilangan 0. Semakin ke kanan, angkanya semakin besar, nilainya semakin besar. Itu bilangan positif. Kalau bilangan negatif, semakin ke kiri, angkanya semakin besar, tapi nilainya yang semakin kecil. Jadi, bilangan bulat negatif itu semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Negatif 1 dengan 1 lebih besar nih, 1. Terus lawannya bilangan positif, bilangan negatif. Baik, cukup kita akhiri pembelajaran hari ini. Pak Guru mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita berdoa dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa besok hari Rabu di Google Meet pelajaran IPA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.